Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Timur Leng adalah seorang jenderal dan penakluk ulung. Ia adalah seorang pemimpin keturunan Turki Mongol yang menaklukkan berbagai wilayah di Asia Tengah dan membangun kekaisarannya sendiri. Kekaisaran Timurid yang menguasai Iran, Asia Tengah, dan India Utara. Membangun salah satu kekaisaran terkuat di masanya. Kekejamannya di medan perang membuat Timur Leng menjadi orang yang ditakuti oleh setiap raja-raja lain di saat itu. Ia menaklukkan beberapa kekaisaran besar seperti Kekhanan Chagatai yang sendiri merupakan keturunan dari Genghis Khan, serta berhasil mengalahkan tentara Turki Utsmaniyah yang kala itu merupakan ancaman besar bagi bangsa Eropa. Selain dari seorang jenderal yang tak terkalahkan di medan perang, Timur Leng juga merupakan seorang donatur seni yang sering berdiskusi dengan cendekiawan terkenal seperti Ibnu Khaldun. Masa pemerintahan Timur Leng akan memulai periode yang disebut Timur Renaissance, di mana periode kebangkitan dan berkembangnya budaya terjadi di Timur Tengah dan Asia Tengah. Seperti apakah kisahnya? Ayo kita bahas secara singkat. Timur lahir di dekat kota Kesh, wilayah Uzbekistan pada saat ini di tanggal 8 April 1336. Namanya memiliki arti besi dalam bahasa setempat. Ayahnya bernama Taragai yang merupakan bangsawan kecil dari suku Barlas, sebuah suku campuran Turki dan Mongol. Sedangkan ibunya bernama Tekina Hatun. Mereka adalah keluarga bangsawan kecil yang tinggal di daerah Transoxiana yang kala itu berada di bawah kendali Kekhanan Chagatai, sebuah kekaisaran Mongol yang didirikan oleh Chagatai, putranya Genghis Khan. Timur tumbuh menjadi seorang yang lincah dan terampil di medan perang. Mengikuti tradisi Turki Mongol, ia sangatlah lincah dengan memanah dan berkuda. Timur memulai karirnya sebagai tentara biasa dan memanfaatkan ketangguhannya di medan perang. Timur akan membentuk sebuah tentara bayaran yang sering disewa oleh beberapa pihak untuk berperang di pihak mereka. Timur pada waktu itu mengabdi atas nama Amir Kazgan, penguasa Transoxiana. Tapi setelah Amir Kazgan meninggal dunia, Timur akan mengabdi kepada Tughluq Temur yang merupakan keturunan dari Genghis Khan. Ketika Tughluq berhasil menginvasi dan menguasai Transoxiana dan Samarkand, tempat Timur Leng tinggal, Tughluq akan menjadikan Timur Leng sebagai wazir bagi anaknya, Ilyas Khoja, yang dikirim untuk memerintah Transoxiana. Tapi Timur ini memiliki ambisi yang besar. Ia ingin menjadi penguasa, bukannya sebagai wazir. Karena itu, Timur nantinya akan bersekutu dengan seorang pemimpin lokal bernama Emir Hussein. Dan untuk memperkuat persekutuan mereka, Timur akan menikahi saudari dari Emir Hussein. Keduanya nanti akan melakukan pemberontakan terhadap Tughluq Khan yang sayangnya pasukan mereka akan dikalahkan. Timur dan Hussein terpaksa harus melarikan diri dari Transoxiana dan harus kembali menjadi tentara bayaran dan bahkan menjadi bandit demi bisa bertahan hidup. Di periode inilah ketika Timur terlibat di dalam sebuah pertempuran, ia menderita cedera berat, dengan kakinya menjadi pincang dan kehilangan beberapa jari di tangannya. Karena itulah Timur akan dijuluki sebagai Timur de Leng atau Tamerlane oleh kebudayaan Barat. Beberapa tahun setelah kejadian tadi, Timur dan Emir Hussein kembali menyerang Transoxiana. Setelah mendengar kabar kalau Tughluq Khan telah wafat dan kini anaknya Ilyas Khoja yang berkuasa. Tentara mereka berhasil mengalahkan Ilyas Khoja dan menaklukkan Transoxiana di tahun 1366 Masehi. Timur dan Emir Hussein nantinya akan berkuasa bersama atas wilayah itu. Tapi sekali lagi, Timur yang memiliki ambisi besar tidak ingin berbagi kekuasaan, bahkan dengan saudara iparnya. Ketika istrinya meninggal, Timur memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Emir Hussein karena mereka sudah tidak lagi memiliki hubungan kerabat. Dan setelah mengepungnya di kota Balkh di tahun 1370, Emir Hussein berhasil dikalahkan dan akan dibunuh oleh Timur Leng. Timur kemudian akan menikahi istri dari Emir Hussein, Sarimulk Hanum, yang merupakan keturunan dari Genghis Khan, membuat posisinya sebagai pemimpin baru bisa tertanam erat.
Tapi karena Timur ini bukan keturunan dari Genghis Khan atau bagian dari klan Borjigin, ia tidak bisa menggunakan gelar Khan karena kurangnya legitimasi. Karena itu, ia akan menggunakan Emir sebagai gelar resmi kerajaannya dan membuat kota Samarkand sebagai ibu kota dari kerajaan barunya. Selama masa awal pemerintahannya, Timur menghabiskan waktunya untuk mengkonsolidasi posisinya dan melakukan ekspedisi militer untuk menaklukkan berbagai wilayah, menambah mereka ke tampuk kekuasaannya. Timur kini akan memukuskan tentaranya untuk menaklukkan Persia. Ilkhan, penguasa dari Persia, kini bergulat di dalam perang saudara, dan Timur memanfaatkan kesempatan itu untuk menginvasi Persia. Selama masa penaklukannya itu, Timur akan mengepung sebuah kota dan meminta mereka untuk menyerah. Jika mereka menyerah, maka Timur akan mengampuni mereka. Tapi jika mereka melawan, ia akan menjarah dan membantai penduduk kota yang melawan itu sebagai balasan. Contohnya adalah kota Herat, yang ia bantai penduduknya karena menolak untuk menyerah. Menjadi contoh bagi wilayah lain akan ancaman dari Timur ini. Praktik ini akan terus Timur Leng lakukan selama masa kampanye militernya, membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Setelah mendengar nasib kota Herat, beberapa kota lain di Persia kini memilih untuk menyerah ketika Timur dan tentaranya tiba, seperti kota Isfahan. Di tahun 1385, Timur telah menguasai wilayah Khorasan, sekaligus wilayah timur Persia. Dan selama beberapa tahun ke depan, Timur akan perlahan-lahan menaklukkan Persia sepenuhnya. Wilayah-wilayah seperti Fars, Irak, dan Mesopotamia semua takluk di bawah kaki Timur Leng. Salah satu lawan terkuat Timur adalah Tokhtamsih, yang sebelumnya pernah meminta perlindungan Timur ketika terjadi kekacauan di Golden Horde, salah satu kekaisaran keturunan dari Mongolnya Genghis Khan. Timur bahkan pernah membantu Tokhtamsih untuk menginvasi Moskowi di Rusia dan bahkan pernah menjarah kota Moskow itu sendiri. Tokhtamsih yang kini telah menjadi Khan dari Golden Horde menyerang Timur atas sengketa dan perebutan wilayah Khwarizm dan Azerbaijan. Pasukan Tokhtamsih telah lebih dulu menyerbu Azerbaijan di tahun 1385 ketika Timur masih berperang di Persia. Timur nantinya akan membawa tentaranya untuk melawan Tokhtamsih, di mana Timur berhasil memukul keluar Tokhtamsih dari wilayahnya, kemudian menginvasi Golden Horde. Kedua penguasa ini akhirnya bertemu di pertempuran Sungai Terek di tahun 1395, di mana Tokhtamsih berhasil dikalahkan oleh Timur dan digusur dari posisinya sebagai Khan Golden Horde. Berbagai kota-kota besar Golden Horde seperti Sarai, Ukek, dan Astrakhan akan dijarah dan dihancurkan oleh pasukan Timur. Timur Leng bahkan sempat membangun menara yang terbuat dari tengkorak musuh-musuhnya sebagai pertanda akan kekejamannya. Timur kini memusatkan perhatiannya ke India, di mana sebagian besar India di saat itu dikuasai oleh Kesultanan Delhi. Di tahun 1398, Timur menginvasi Kesultanan Delhi dengan beralasan kalau Kesultanan Delhi itu terlalu toleran terhadap umat Hindu yang tinggal di bawah pemerintahan mereka. Meski tentara Delhi melakukan perlawanan yang kuat dengan mengandalkan gajah perang mereka, tapi Timur tetap berhasil mengalahkan pasukan mereka. Ia meninggalkan banyak jejak berdarah di sepanjang perjalanannya menuju kota Delhi, ibu kota dari Kesultanan. Tentara terakhir Delhi akhirnya dihancurkan di Panipat pada tanggal 17 Desember 1398 dan kota Delhi sendiri akan dijarah kemudian dibakar hangus oleh pasukan Timur. Setelah selesai mengalahkan Kesultanan Delhi, Timur kini mulai menyusun rencana untuk melawan Turki Utsmani di Anatolia, salah satu peradaban Muslim adidaya di masa itu. Turki Utsmani pada saat itu dipimpin oleh Sultan Bayezid ke-1. Sultan Bayezid sendiri terkenal sebagai jenderal yang hebat. Ia telah mengalahkan koalisi tentara salib Eropa selama masa pemerintahannya. Jadi Bayezid bisa dianggap sebagai lawan yang setara dengan Timur Leng. Ketika Timur menginvasi Persia dan Mesopotamia, berbagai penguasa mereka meminta perlindungan dari Sultan Bayezid.
Timur kemudian meminta Bayezid untuk memulangkan penguasa itu, tapi ditolak oleh Bayezid. Timur akan menggunakan alasan ini untuk berperang dengan Bayezid. Dari tahun 1400 Masehi, ia menginvasi berbagai wilayah di Timur Tengah. Wilayah kerajaan Kristen seperti Armenia dan Georgia juga tidak lupa ditaklukkan Timur, di mana banyak dari penduduk mereka akan dibantai dan dijual sebagai budak. Kota Aleppo akan dijarah dan bahkan kota Baghdad juga tidak lepas dari kekejaman Timur Leng, di mana 20.000 penduduk akan dibantai dan monumen penting serta berbagai bangunan dihancurkan oleh Timur. 2 tahun kemudian barulah Timur Leng memasuki Anatolia, wilayah kekuasaan Bayezid, di mana Timur berhasil menaklukkan berbagai kota dan pemukiman sebelum pasukan Sultan Bayezid dan tentaranya bertemu dengan pasukan Timur di kota Ankara. Di tanggal 20 Juli 1402, pertempuran legendaris Ankara pun terjadi di antara pasukan Turki Mongol Timur Leng dan pasukan Yanisari Bayezid. Sayangnya bagi Bayezid, Timur Leng berhasil memenangkan pertempuran Ankara, dan Bayezid sendiri akan ditangkap oleh Timur, di mana sang Sultan Turki itu akan dibawa mengelilingi Anatolia, menyaksikan Timur memporak-porandakan kerajaannya, sebelum akhirnya meninggal beberapa bulan kemudian. Timur Leng akan kembali ke Samarkand di tahun 1404 untuk menyiapkan invasi wilayah baru lagi. Kali ini targetnya adalah dinasti Ming di Tiongkok. Ia membawa tentaranya di bulan Desember 1404. Kemudian Timur akan jatuh sakit di dalam perjalanannya di dekat wilayah Otrar, sebelum akhirnya meninggal dunia di bulan Februari 1405. Usianya 68 tahun di saat meninggal dan telah berkuasa selama 35 tahun. Cucunya, Halil Sultan, akan melanjutkan tahtanya sebagai penguasa kedua dari Kekaisaran Timurid. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup Timur Leng, jenderal dan penguasa dari Asia Tengah yang terkenal kejam ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.